Sekjen PDIP Hasto tegaskan tidak ada abu-abu dalam hukum. Mampukah Patrick Kluivert bawa timnas lolos kualifikasi Piala Dunia? Ditjen Imigrasi tangkap warga negara Amerika buronan kasus eksploitasi seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Berita Nasional Malam. Apa kabar? Senang sekali kami menjumpai Anda dan selama 30 menit ke depan kami ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi menarik terkini terupdate terlengkap dari tanah air hingga mancanegara. Langsung saja bersama saya Faris Naufal. Inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita mulai Berita Nasional Malam, pemirsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap persiapannya sebelum penuhi panggilan KPK sebagai tersangka dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku pada Senin 13 Januari mendatang. Ini merupakan kali pertama Sekjen PDIP Hasto Kristianto di hadapan publik. Hasto hadir dalam konferensi pers HUT PDIP ke-52 didampingi Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, serta juru bicara PDIP Guntur Romli. Hasto mengaku siap penuhi panggilan KPK sebagai tersangka dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku pada Senin 13 Januari. Ia juga sempat berkelakar, sudah menyemir rambut menjadi hitam. Hingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Hasto apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Jadi itu yang dilakukan. Jadi nanti ada tim hukum karena kami sudah membentuk tim hukum dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyebut bahwa status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK merupakan sebuah petaka besar yang dialami PDI Perjuangan. Dalam hal ini, Effendi mengusulkan agar dilakukan penggantian kepengurusan mulai dari Sekjen hingga Ketua Umum PDI Perjuangan. Nggak ada tanggapan. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon angkat bicara terkait penetapan tersangka oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Menurutnya hal tersebut merupakan petaka besar bagi Partai PDI Perjuangan. Ia menilai selama menjadi kader PDI Perjuangan belum pernah ada posisi tinggi kader partai berlambang banteng itu sebesar kasus Hasto yang kini telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Oleh karena itu dirinya mengusulkan agar dilakukan penggantian kepengurusan partai dari Sekjen hingga Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Informasi lain pemirsa, pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung Rano Karno telah menyusun tim transisi untuk mempersiapkan 100 hari masa kepemimpinannya. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung di kediamannya Jalan Haji Ambas Cipete Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang saat akan berangkat menuju lokasi penetapan dirinya dan pasangannya oleh KPUD Jakarta.
Pramono Anung mengatakan usai sah ditetapkan sebagai gubernur terpilih Jakarta, ia dan tim pemenangannya akan mengumumkan struktur tim transisi yang dibentuknya. Politisi PDIP ini menjelaskan adapun tugas tim transisi yakni untuk membantu Pram dan Rano Karno menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka dapatkan selama masa kampanye. Selesai dengan sengketa. Pram menyebut janji politik pertama yang bakal dia lakukan adalah berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, pendataan lansia difabel sebagainya. Ia menilai langkah itu dilakukan karena Jakarta dalam waktu 2 tahun tidak memiliki gubernur definitif yang melakukan pendataan dan itu diperlukan. Pram menegaskan nama yang akan diambilnya merupakan para profesional di bidangnya bukan terkait politis dan tidak akan membawa ASN titipan untuk nanti membantunya bekerja di Jakarta. Seperti diketahui, KPUD Jakarta telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih di Hotel Pullman Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jadi yang akan dilakukan Pramono dan juga Rano Karno? Nanti setelah ditetapkan sesuai dengan apa yang pernah saya janjikan bahwa saya akan mengumumkan tim transisi dan tim transisi ini sepenuhnya berisi orang-orang memang yang bekerja. Jadi bukan pendekatannya politik, tetapi betul-betul pendekatannya adalah orang-orang yang kerja yang saya kenal dan juga orang-orang yang kemudian selama ini sudah punya pengalaman di balai kota. Jadi orang-orang inilah yang nanti akan kami tunjuk untuk mempersiapkan apakah 1 bulan sesuai dengan perpres yang ada ataukah kemudian pelantikannya dilakukan secara bersamaan menunggu MK selesai dengan sengketa yang ada. Dari Jakarta Selatan, Aji Atmoko, Berita Nasional TV. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. 2 orang tukang senso dilaporkan tewas, ditembak dan dianiaya oleh mantan anggota polisi yang kini telah bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kedua tukang senso yang tewas yaitu EF dan AT, kedua korban ditemukan di Kampung Hobakman, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua korban tewas akibat ditembak dan dianiaya menggunakan senjata tajam, yaitu mantan anggota Polri Aske Mabel. Namun diduga kuat pelakunya adalah dirinya karena pelaku kabur dari Polres membawa lari 4 pucuk senjata api. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan proyektil di salah satu jenazah karena peluru menembus tubuh korban. Sedangkan korban lainnya ditemukan luka bekas aniaya menggunakan senjata tajam. Polda Papua sendiri telah mengirim sebanyak 30 anggota Satgas Damai Kartens untuk membantu Polres Yalimo mengejar pelaku penembakan. Seperti diketahui pada bulan Juni 2024 lalu, Bribda Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina dan kini telah bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yalimo. Sejak saat itu sejumlah kejadian penembakan terus terjadi di Yalimo yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh Aske Mabel. Sementara ini dari sejauh ini belum ada, tapi setelah pasca Aske Mabel kabur membawa senjata, kemudian 5 bulan ke depan, semenjak bulan Juni, nah ini mulai ada kejadian penembakan. Tapi juga ada kejadian yang korban meninggal dunia bukan karena terkena peluru tetapi alat tajam. Ini yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ada kelompok-kelompok lain atau memang hanya kelompok yang dibentuk oleh Aske Mabel. Ini yang kita masih selidiki. Pemirsa, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda karena setelah ini kita akan berdialog tentang bagaimana target-target dan juga harapan dengan pelatih baru Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert. Mampukah dia menahkodai Timnas Sepak Bola Indonesia? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Dan resmi, salah satu legenda Timnas Belanda dan juga mantan pemain FC Barcelona Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia. Dan selama 2 tahun ke depan, PR-nya cukup banyak, targetnya juga cukup tinggi, lolos kualifikasi Piala Dunia. Pertanyaannya, mampukah Patrick Kluivert menahkodai
kapal timnas sepak bola Indonesia yang sedang mengejar banyak impian dan juga target dan memenuhi ekspektasi dan harapan dari para fans dari timnas Indonesia. Kita akan berbincang langsung pemirsa, jadi saya tidak akan membahasnya sendiri. Sudah bergabung bersama kami Bung Kesit Handoyo selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Kesit, salam olahraga. Salam olahraga, Paris. Selamat malam. Ya, apa kabar Bang? Iya. Kabar baik. Kabar baik. Oke. Oh, Bung Kesit lah. Kita manggilnya Bung Kesit. Karena ini lagi segmen olahraga. Oke, Bung Kesit. Pertanyaan yang pertama, yang mendasar, ini waktu nggak cukup banyak, hanya 2,5 bulan untuk meracik strategi timnas Indonesia, karena nanti akan ada kualifikasi Piala Dunia juga. Mampukah Patrick Kluivert menakodai timnas sepak bola Indonesia, Bung? Iya, yang pasti kita semuanya sama-sama menunggu ya. Setelah terjadinya pergantian pelatih dari STY kepada Patrick Kluivert, kita tahu bagaimana hingar-bingarnya para pemerhati sepak bola nasional, para supporter. Ya. Ini kan seperti harap-harap cemas gitu. Pertanyaannya kan apakah Patrick Kluivert yang memang namanya sudah kita kenal ya, itu begitu kesohor, mantan pemain nasional Belanda, mampu untuk bisa meneruskan langkah yang sudah dijalankan oleh STY sebelumnya. Tantangannya memang berat ya, tidak mudah, apalagi di tengah situasi di mana pada saat ini tim nasional betul-betul sedang mendapatkan sorotan setelah pergantian pelatih dari STY ke Patrick Kluivert. Ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi pastinya, dan harapannya satu ya, Indonesia bisa terus bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026 kan begitu. Setelah adanya pergantian Patrick Kluivert, kemudian ya masyarakat seperti menuntut dalam tanda kutip bahwa tim ini harus lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi memang tantangan yang sangat berat bakal dijalani oleh Patrick Kluivert. Apakah transisi pelatih di tengah-tengah sedang ada banyaknya turnamen-turnamen yang menurut kita ini sebagai fans sepak bola Indonesia ini krusial, ini mempengaruhi nih, Bung? Iya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan pergantian pelatih di negara-negara lain ya, khususnya kita soroti aja lah di persaingan kualifikasi zona Asia ini ya, di putaran ketiga, di mana Australia juga melakukan pergantian pelatih. Kemudian Saudi Arabia juga melakukan pergantian pelatih. Tapi pergantian pelatih yang dilakukan oleh Australia dan juga Saudi Arabia itu kan dilakukan di tengah-tengah pada saat tim sedang bertanding ya. Jadi hasilnya memang pasti akan sangat krusial begitu. Dan ternyata Saudi Arabia maupun Australia dianggap pergantian pelatihnya justru membuat mereka berada dalam posisi sulit pada saat ini, karena pergantian itu dilakukan hanya beberapa hari menjelang pertandingan berikutnya dimainkan. Nah, beda dengan Indonesia. Ya, Indonesia, Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, ini ada waktu sekitar 2 bulan lebih lah, 2 bulan setengah. Artinya, iya ada waktu yang cukup panjang lah ya untuk bisa dioptimalkan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi laga berikutnya ya, lanjutan pertandingan kualifikasi menghadapi Australia. Pastinya juga nggak gampang untuk bisa menjadikan tim ini kemudian lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tapi dan ini kan Australia, saya katakan Bahrain, Cina, Jepang, Bung ya. Betul. Memang lawan ini kan tantangan buat Patrick Kluivert ya. Ini tantangan buat Kluivert. Kalau dia tidak mampu untuk bisa menjadikan tim nasional Indonesia lebih baik seperti di era STY, ini akan jadi bumerang. Bukan cuma buat pelatih tapi juga buat PSSI begitu. Betul. Jadi bebannya memang sangat besar. Dan mengutip dari, saya lihat di Instagramnya Coach Justin ya, Coach ini, dia bilang akan lebih mudah juga komunikasinya melihat Patrick Kluivert dari Belanda, lalu asisten pelatih juga 2 ini yang dipersiapkan PSSI dari Belanda, dan pemain-pemain kita pun juga sekarang banyak naturalisasi dari Belanda. Tanggapan dari Bung Kesit gimana? Betulkah komunikasi akan jadi lebih lancar dan permainan juga? Iya betul. Memang dengan hadirnya pelatih asal Belanda ya, dengan hadirnya Kluivert di tim nasional Indonesia, yang mayoritas kan memang dihuni oleh pemain-pemain diaspora asal Belanda ya, yang besar di Belanda, lahir di Belanda, walaupun sebagian pada saat ini tidak lagi bermain untuk klub Liga Belanda, tapi mereka kan mengawali karir sepak bolanya sebagian besar adalah di Belanda. Jadi menjadi keuntungan sebenarnya bagi Kluivert karena dia akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi, melakukan koordinasi, kemudian juga menyiapkan berbagai langkah-langkah yang dianggap penting untuk menjadikan tim ini lebih solid dibandingkan dengan sebelumnya. Saya pikir kalau masalah komunikasi tidak akan ada hambatan ya dengan pemain-pemain yang memang asal Belanda dan keturunan Belanda. Artinya dari sisi ini
Kluivert diuntungkan ya. Tinggal bagaimana kemudian Kluivert memoles ya kekurangan-kekurangan yang masih ada di tim nasional Indonesia untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ini harus betul-betul dioptimalkan waktu 2,5 bulan lah kira-kira bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain di bulan Maret nanti. Betul. Nah, ini selain Patrick Kluivert pastinya yang disoroti juga dua asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Menurut Bung Kesit, apakah ini merupakan pilihan PSSI yang tepat nih menduetkan? Kalau kita lihat dari kurikulum vitae ya, asisten pelatih yang akan mendampingi Kluivert ya, Denny Lanzat dan juga Alex Pastoor, memang pengalamannya lebih banyak kedua asisten ini ya. Justru saya melihat kuncinya memang ada di Denny Lanzat dan juga Alex Pastoor. Karena Alex Pastoor kita tahu sebagai pelatih dia sudah sangat berpengalaman ya. Dia pernah mengantarkan Excelsior promosi dari RT Divisi ke Eredivisie, kemudian juga pernah membawa Sparta Rotterdam promosi dari RT Divisi ke Eredivisie ya. Kemudian juga terakhir dia mencatatkan sejarah penting bagi klub Almere City di musim 2022-2023 untuk pertama kalinya tampil di Eredivisie ya. Ini klub yang diperkuat oleh pemain Indonesia juga, Tom Hey ya. Itu artinya bisa jadi apa ya? Jaminan lah bagaimana Alex Pastoor nanti akan menjadi asisten yang pas menurut saya untuk Patrick Kluivert. Demikian juga dengan Denny Lanzat. Dia mantan pemain tim nasional Belanda ya, 7 tahun dia membela tim nasional Belanda. Walaupun pengalamannya di kepelatihan ya di klub-klub Liga Belanda juga ada klub di Turki, kemudian juga pernah melatih klub di Polandia serta Saudi Arabia. Itu memang lebih banyak sebagai asisten ya. Paling tidak dia bisa menjadi cover lah bagi Alex Pastoor dan juga memberikan tentunya masukan bagi Patrick Kluivert begitu. Jadi dua asisten ini menurut saya akan menjadi kunci ya di tengah sorotan belum menterengnya track record dari Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Ya dia kan hanya pernah menangani Curaçao ya di tim nasional. Kemudian juga pernah menjadi asisten dari tim U23-nya Kamerun ya. Jadi memang belum begitu panjang pengalamannya kalau Patrick Kluivert sebagai pelatih. Bung Kesit, terakhir deh harapan di tengah hiruk pikuk dan juga bahkan Patrick Kluivert sebelumnya sempat terjerat ini adanya pernah menjadi brand ambassador sebuah situs judi online, lalu pernah juga terjerat permasalahan judi online. Nah ini harapannya dari kasus-kasus yang menimpa Patrick Kluivert dan juga munculnya dua asisten pelatih baru juga. Harapan dari hati kecil Bung Kesit untuk timnas sepak bola Indonesia ke depan. Ya, memang dengan background ya yang mungkin buat sebagian masyarakat kita ya di Indonesia bahwa Patrick Kluivert terlibat perjudian karena di Belanda sendiri kan judi memang tidak dilarang begitu ya. Beda dengan di Indonesia begitu ya. Tapi yang jelas begini bahwa background yang mungkin buat masyarakat Indonesia dinilai negatif ya dari Patrick Kluivert ya saya pikir itu sebagai catatan saja ya. Artinya jangan kemudian fokus kita terlalu ke sana. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian tim nasional ini bisa lebih optimal penampilannya di tengah sorotan pelatih baru ya, hadirnya Patrick Kluivert. Jadi fokus aja lah sekarang bagaimana kemudian tim nasional Indonesia bisa melewati pertandingan 4 pertandingan sisa yang sangat penting untuk bisa terus bersaing ya, syukur-syukur kita bisa lolos langsung. Tapi paling tidak kita masih bisa bersaing di putaran keempat untuk bisa memanfaatkan. Baik. Terima kasih Bung Kesit atas jawabannya. Kita doakan bersama-sama agar timnas sepak bola Indonesia kita bisa melaju ke Piala Dunia, bisa berkancah di ajang tertinggi di sepak bola, bisa bertanding di FIFA World Cup ke depannya. Dan Patrick Kluivert juga di samping itu gak usah ngelihat soal judi online segala macam karena memang di Belanda menurut Bung Kesit tadi kan memang tidak dilarang. Jadi fokuslah kepada performa dia nanti dalam melatih timnas kita. Terima kasih Bung Kesit. Salam olahraga. Selamat malam. Salam olahraga. Terima kasih. Ya itu dia tadi pemirsa bincang kita bersama dengan Bung Kesit selaku pengamat sepak bola. Namun jangan kemana-mana karena kami masih menghadirkan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Informasi lain pemirsa, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menanggapi positif putusan pergantian pelatih timnas sepak bola Indonesia.
Menurutnya segala pilihan pasti sudah dipikirkan baik-baik dengan mengetahui segala konsekuensi di depannya. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat berpesan agar semua pilihan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud dapat menerima pro kontra dan konsekuensinya yang ada. Wamenpora tetap mendukung penuh keputusan PSSI dan memilih tidak melakukan intervensi apapun. Ia juga menambahkan Kemenpora akan tetap mendukung penuh PSSI sama seperti cabang olahraga lainnya. Yang penting bisa mempertanggungjawabkan, dalam arti mempertanggungjawabkan ya mereka satu ke negara, kedua yang ke masyarakat bola, konsekuensi gitu loh, karena pasti ada pro kontra lah. Sama kayak di bulu tangkis juga banyak pergantian pasti pro kontra, tapi mereka udah memberikan yang terbaik dan mereka tahu gitu loh. Kalau misalkan semua mau diakomodir nggak bisa juga, dan ya mereka yang tahu kalau masyarakat itu dalamannya. Mantan pemain Timnas Indonesia Atep Rizal dan Aliudin pun turut memberikan tanggapannya terhadap Patrick Kluivert yang diharapkan bisa menahkodai Timnas Indonesia ke depan. Berdasarkan domisilinya, Patrick Kluivert ini kan di Belanda, artinya secara komunikasi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik apa yang diisukan selama ini, bahwa komunikasi terhambat sebelumnya ya. Ya harapan besarnya sih target awal ya bisa menang dulu deh lawan Bahrain. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan dengan misi utama dapat meloloskan Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia. Dengan waktu sekitar 2 bulan, Kluivert harus bisa meracik skuad dan juga strategi Timnas Indonesia dengan matang. Menurut saya mudah-mudahan ya dengan pergantian pelatih ini yang memang menurut saya cukup mengejutkan gitu kan. Akan tetapi mungkin ini udah federasi terutama ketum ya mungkin udah mempertimbangkan matang-matang ya, karena saya yakin beliau pastilah memilih pergantian pelatih ini adalah solusi yang terbaik mungkin. Tim Liputan Berita Nasional TV. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI berhasil menangkap buronan milik US Marshal asal Amerika Serikat berinisial TJC yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI telah menangkap warga negara Amerika yang menjadi buronan US Marshals. Buronan tersebut terjerat kasus eksploitasi seksual pada anak hingga kepemilikan pornografi di bawah umur sebanyak 6 kasus aktif di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Awal mula penangkapan ini dilakukan pasca pihak imigrasi Indonesia menerima surat dari Kedubes Amerika Serikat mengenai pencabutan paspor warga negara Amerika Serikat berinisial TJC dan memiliki surat penangkapan aktif dari US Marshals pada 18 Desember lalu. Pelaku TJC memasuki tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta sejak 4 Desember lalu. Pelaku TJC memasuki tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta sejak 4 Desember lalu dengan melintas dari Malaysia. Sehari pasca surat yang diterima Imigrasi Indonesia dari Kedubes Amerika, Keimigrasian Indonesia pun langsung menerbitkan surat pencegahan terhadap pelaku. Melalui penundaan perpanjangan izin tinggal yang dilayangkan pelaku di kantor imigrasi Tangerang, kemudian pihak imigrasi pun berhasil mengamankan pelaku buron tersebut pada 30 Desember lalu di kantor imigrasi Tangerang. Usai dimintai keterangan pasca penangkapan, pihak imigrasi menyebut belum menemukan bukti konkret yang menjurus kepada aksi pelaku mengeksploitasi anak di bawah umur di Indonesia. Akhir Januari nanti pihak US Marshals akan mengamankan pelaku buron dan akan dibawa kembali ke negara asalnya, Amerika Serikat, untuk proses lebih lanjut. Lebih dalam, dengan keberhasilan penangkapan ini, pemerintah dapat terus mengupayakan keamanan di gerbang masuk tanah air melalui berbagai jalur baik melalui udara, darat, hingga laut. Menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat perihal pemberitahuan pencabutan paspor warga negara Amerika Serikat atas nama TJC dan menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki surat penangkapan aktif dari US Marshal dengan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak serta lampiran berupa surat perintah penangkapan dari United States District Court for the Southern District of Iowa
Selanjutnya, warga negara Amerika Serikat tersebut atas nama TJC diamankan oleh penyidik di Direktorat Wasdakim dan dilakukan pendeteksian guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Tindak lanjutnya gimana, Pak? Nanti, tentunya pada saat nanti dari US Marshal datang ke sini, baru kita akan pendalaman terhadap. Kira-kira kapan, Pak, kedatangan US Marshal? Kami menunggu penjemputan dari mereka ya. Kapan? Maksimal tanggal 30 katanya. Dari Jakarta Selatan, Aji Atmoko, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Berita Nasional Malam hari ini. Saksikan terus Berita Nasional Malam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Faris Noval, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.